Apa kabar pemirsa TVRI Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVRI 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVRI Parlemen. Pemirsa TVRI Parlemen, inilah TVRI 17 selengkapnya. Pemirsa, anggota Komisi 11 DPR RI Melkias Markus Mekeng kritisi anggaran pendidikan sekolah kedinasan lebih besar dibanding anggaran pendidikan sekolah dasar hingga perguruan tinggi karena sektor pendidikan dinilai masih jauh dari harapan. Sektor pendidikan dinilai masih jauh dari harapan. Sesuai amanat konstitusi, anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD belum secara tepat digunakan untuk semua jenjang pendidikan. Anggota Komisi 11 DPR RI, Melkias Markus Mekeng mengkritisi anggaran untuk pendidikan sekolah kedinasan lebih besar dari alokasi anggaran untuk pendidikan sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Markus Mekeng menilai seharusnya pendidikan kedinasan tidak memakai anggaran 20% yang berasal dari APBN maupun APBD. Ketimpangan ini perlu dikaji ulang agar kebijakan anggaran pendidikan lebih proporsional dan mampu mengatasi permasalahan tingginya angka anak tidak sekolah serta perlunya pemerataan akses pendidikan di daerah 3T. MK sudah jelas, di peraturan pemerintah juga sudah jelas. Jadi 20% itu harus diberikan kepada pendidikan dan itu murni untuk pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Tidak termasuk anggaran untuk pendidikan kedinasan. Anggaran kedinasan itu harus dialokasikan di masing-masing kementerian atau lembaga. Dan itu tugas daripada Menteri Keuangan untuk mencarikan pendanaannya dan tidak mengambil anggaran 20% daripada pendidikan. Saya berharap pemerintah tidak melanggar konstitusi yang sudah kita buat. 20% itu harus diberikan kepada pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, yang jumlahnya sekitar 64 juta. Nah ini yang kita harus berikan karena kita kan membebaskan sekolah sampai 9 tahun. Berdasarkan data alokasi APBN di bidang pendidikan tahun 2025 sebesar Rp297,2 triliun, pendidikan kedinasan memiliki anggaran yang lebih besar dari pendidikan formal, yakni sebesar Rp104,5 triliun. Andri, TVRI Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI dorong hilirisasi di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan guna mendukung perkembangan UMKM di pasaran. Komisi 7 DPR RI mendorong hilirisasi di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan guna mendukung perkembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di pasaran. Anggota Komisi 7 DPR RI Riko Sia menyampaikan kebijakan harga dasar terhadap produk UMKM di berbagai sektor harus mampu menjamin kesejahteraan para petani serta memastikan keberlanjutan usaha. Menurut saya apa yang harus diperjuangkan oleh pemerintah terkait dengan sektor pertanian, perikanan maupun peternakan di sektor hulu adalah dengan memberikan harga dasar. Hal ini akan menjadi salah satu kunci pokok keberlanjutannya UMKM Indonesia. Kenapa demikian? Apabila kita memakai kalimat harga keekonomian, tentunya ini akan sangat merugikan di sektor hulu, yaitu petani, peternak maupun perikanan di sektor perikanan. Kenapa demikian? Karena harga dasar merupakan harga yang dapat mensejahterakan para petani. Kita masih mengimpor benang. Nah, tentunya yang perlu kita lakukan adalah menggairahkan kembali petani-petani di sektor misalnya kapas dan lain sebagainya dan melindungi mereka dengan harga dasar sehingga bahan-bahan baku ini kemudian bisa menjadi sangat banyak dan bisa mendukung sektor pertekstilan kita. Selain itu, Riko menjelaskan ketergantungan terhadap bahan baku impor bagi industri tekstil dan fashion harus segera diatasi dengan mendorong kebijakan harga dasar yang berpihak kepada para petani kapas. Dari Solo, Akbar Prayoga, TVRI Parlemen melaporkan. Anggota DPR RI Herman Hairon menilai fenomena pengibaran bendera One Piece di ruang publik di saat bangsa Indonesia sedang mempersiapkan peringatan Hari Kemerdekaan perlu ditertibkan dan dicegah agar mencoreng jati diri bangsa. Fenomena pengibaran bendera One Piece di ruang publik menjadi sorotan masyarakat di tengah bangsa Indonesia mempersiapkan diri untuk peringatan Hari Bersejarah Kemerdekaan ke-80. Hal ini menjadi catatan dari berbagai kalangan untuk ditertibkan dan dicegah karena dapat mencoreng jati diri bangsa.
Anggota DPR RI Herman Hairon menilai pemasangan bendera dengan simbol asing tidak selaras dengan upaya bangsa membangun patriotisme dan cita-cita mulia menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, simbol negara tidak seharusnya dipersandingkan dengan simbol-simbol yang tidak relevan. Kita prihatin ya dengan bermunculannya bendera One Piece yang menurut saya itu tidak perlu. Di tengah-tengah kita sedang membangun patriotisme dan semangat kemerdekaan yang ke-80 tahun, di mana kita punya cita-cita yang mulia menuju Indonesia Emas tahun 2045, tentu ada hal-hal simbol-simbol negara yang dipersandingkan dengan simbol-simbol yang tidak perlu menurut saya. Nah, ini yang disayangkan dan tentu saya setuju jika ini ditertibkan. Ya ditertibkan, silakan itu terjemahannya aparat penegak hukum, karena ya kita sesungguhnya ini adalah momentum. Dikala masyarakat, rakyat sedang euforia, membuat panjat pinang, balap karung, kemudian lomba-lomba kedaerahan yang sedang dibangun oleh masyarakat. Lebih lanjut, Herman Hairon berharap seluruh masyarakat untuk fokus dalam mempersiapkan kegiatan perlombaan dan kebersamaan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, serta memupuk rasa cinta terhadap tanah air dan persaudaraan sesama anak bangsa. Dwi dan Alma, TVR Parlemen melaporkan. Di tengah kemajuan zaman dan pesatnya perkembangan teknologi, masih banyak anak-anak bangsa yang terpinggirkan dari akses pendidikan. Bukan karena kurang semangat belajar, namun karena keterbatasan fasilitas, biaya maupun jarak yang memisahkan mereka dari sekolah formal. Bagaimana tanggapan DPR RI terhadap situasi ini? Simak informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. DPR RI memandang pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, oleh karena itu hadirnya sekolah rakyat menjadi bentuk nyata perlawanan terhadap ketimpangan. Melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPR RI terus mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada pemerataan pendidikan. DPR RI percaya sekolah rakyat bukan sekadar alternatif, namun menjadi jembatan menuju keadilan sosial dan masa depan yang lebih terang. Simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Pada 14 Juli 2025, 63 sekolah rakyat mulai beroperasi di sejumlah daerah. Menyusul 37 sekolah rakyat beroperasi pada akhir Juli hingga pertengahan Agustus 2025.
Total 159 sekolah rakyat ditargetkan telah beroperasi pada tahun ajaran 2025-2026 yang menampung 620 rombongan belajar dengan total 15.370 siswa. Kurikulum sekolah rakyat mengacu pada standar pendidikan nasional dan menerapkan materi penguatan karakter dan keterampilan. Seleksi dilakukan secara bertahap, diawali dengan verifikasi status ekonomi, dilanjutkan dengan tes akademik. Komisi 8 DPR RI mendukung program sekolah rakyat dan siap mengawal pelaksanaannya melalui dukungan anggaran dan kebijakan. Menurut Ansori Siregar, melalui sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim bisa mendapatkan pendidikan secara gratis, baik jenjang SD, SMP, maupun SMA. Khususnya yang berasal dari kategori desil 1 dan 2 dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Melalui program berbasis asrama, peserta didik sekolah rakyat akan mendapatkan pendidikan gratis, termasuk makan, pakaian, dan tempat tinggal yang disediakan negara. Kita sudah menggelontorkan dana anggaran sekitar 1,2 triliun untuk sekolah rakyat ini. Jadi, dan untuk tahun 2025 baru sekitar 100 sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Itu agak darurat waktunya, tapi masih bisa dibangun. Mudah-mudahan nanti masih ada kemungkinan menambah dari 100 sekolah rakyat di 2026. Secara terpisah, Alimuddin Kolatlena menekankan pentingnya verifikasi lapangan secara ketat dalam proses perekrutan peserta didik sekolah rakyat agar benar-benar merekrut anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Mengingat kuota sekolah rakyat sangat terbatas, pengawasan perlu dilakukan secara cermat. Jangan sampai ada warga kategori mampu secara ekonomi terdaftar di sekolah rakyat. Nah, data itu perlu kita verifikasi lagi di lapangan supaya benar-benar memastikan bahwa yang direkrut sekolah di sekolah rakyat itu benar-benar yang masuk dalam kategori miskin dan miskin ekstrim sesuai dengan data DTSEN itu. Karena kita tahu bahwa misalnya satu wilayah kalau persentasi angka masyarakat miskin, keluarga miskin dan miskin ekstrim dibandingkan dengan hanya 100 kuota yang 100 sampai 200 kuota miskin dan miskin ekstrim yang dibutuhkan di tahun pertama, tentu tidak berbanding lurus. Masih terlalu banyak keluarga miskin dan miskin ekstrim yang belum terdaftar di sekolah. Tim Liputan TVR Parlemen. Pemerintah telah mengumumkan secara resmi terkait kebijakan tentang kenaikan gaji hakim yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024. Kebijakan ini mendapat beragam tanggapan dari publik dan praktisi hukum. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Pemirsa, kenaikan gaji hakim dinilai sebagai langkah positif untuk menjaga independensi hakim. Namun ada pula yang mengingatkan agar kualitas putusan hukum juga terus ditingkatkan. Informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami Dadi Ramadan dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Baik pemirsa, TVR Parlemen kembali bersama saya Dadi Ramadan, dan seperti yang kita tahu pemirsa, Presiden Prabowo telah meresmikan pengumuman kenaikan gaji dari para hakim di Indonesia, dan ini diharapkan untuk bisa meningkatkan kinerja dan juga integritas para hakim di Indonesia. Dan bagaimana tanggapan Komisi 3 DPRD selaku mitra dari hakim di Indonesia? Sudah bersama kami Bapak Nasir Jamil. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Pak, kita melihat
kinerja hakim yang diberikan kenaikan gaji Pak oleh Presiden Prabowo. Bapak melihatnya urgensi, apakah memang sudah urgensi Pak untuk menaikkan gaji hakim di Indonesia Pak? Iya, karena hakim itu pemutus, dia pengadil, menentukan nasib dan masa depan seseorang. Nah, karena itu kita berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah menyetujui dan meresmikan kenaikan gaji hakim. Dan ini harus dimaknai sebagai upaya negara untuk menjaga integritas, moralitas ya para hakim itu sendiri. Nah, karena itu kepada Mahkamah Agung, kepada Komisi Yudisial diharapkan bisa menindaklanjuti dengan cara mengawasi ya apa yang disebut dengan pengawasan melekat. Jadi pengawasan melekat ini tidak mengganggu kekuasaan kehakiman, tidak mengganggu kemerdekaan hakim, ya tidak mengganggu keleluasan hakim. Nah, karena itu kenaikan gaji dan ini adalah bentuk kehormatan ya kepada para hakim. Nah, karenanya tidak ada jalan lain bahwa Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial harus membuat peta jalan atau merevisi peta jalan untuk memastikan bahwa hakim-hakim itu memutuskan sesuai dengan hati nurani berdasarkan data dan fakta di persidangan. Sebab kita sadar bahwa belakangan ini hakim itu disorot karena kasus-kasus suap ya yang menjerat mereka, dan ini sangat membahayakan bagi pencari keadilan. Jadi kalau kemudian orang sudah tidak lagi percaya dengan pengadilan, ya maka itu adalah tanda-tanda kehancuran sebuah negara. Tapi apakah memang ini merupakan keputusan yang tepat Pak untuk menaikkan gaji hakim terkait bagaimana untuk pencegahan budaya koruptif ke depannya Pak yang dilakukan oleh oknum-oknum hakim ke depannya Pak? Iya, itu salah satu aspek sebenarnya ya, meskipun itu bukan satu-satunya ya, tapi itu satu hal yang tepat ya untuk memastikan bahwa bisa memagari hakim dari potensi-potensi yang merobohkan, meruntuhkan kewibawaan dan martabatnya. Oleh karena itu kepada Presiden Prabowo Subianto, kami juga berharap agar hakim-hakim ad hoc juga mendapat perhatian. Jadi selain hakim-hakim karir yang hari ini diberi kenaikan gaji, maka hakim-hakim ad hoc ya juga diharapkan bisa mendapatkan perhatian dari negara karena mereka juga bekerja sama seperti hakim-hakim karir. Resiko yang mereka terima juga sama seperti hakim karir. Oleh karena itu mudah-mudahan hakim-hakim ad hoc yang bekerja di seluruh Indonesia juga mendapatkan perhatian yang sama. Setelah kenaikan pendapatan dari hakim ini Pak, apa harapan Komisi 3 untuk kinerja para hakim ke depannya Pak nanti? Ya, tentu saja nanti kita akan menagih kepada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Kira-kira seperti apa roadmap mereka untuk menjaga integritas, moralitas, dan kapasitas hakim itu sendiri. Ya, sehingga kemudian kita memastikan bahwa perhatian negara itu nanti berkorelasi dengan upaya-upaya Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk menjaga wakil Tuhan di muka bumi itu. Baik, Bapak Nazir, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Selamat bertugas kembali Bapak. Pemirsa, tadi itulah pembahasan kami terkait bagaimana kenaikan gaji hakim yang telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto juga diresmikan pada bulan Juni 2025 ini, dan tentunya tadi Pak Nasir Jamil sudah menyampaikan ini diharapkan untuk bisa memberikan peningkatan integritas dan juga kinerja dari para hakim di Indonesia. Sekian dari saya Didi Ramadan, kembali ke rekan kami di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Tetap kahiji, rukun sakabehna. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Ya, hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Dan usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Rini Reski. Silakan Rini. Baik, terima kasih rekan Nazia dan selamat sore pemirsa. Kita masuk ke segmen media online. Tentunya berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu Zero Odol berlaku 2027. Di sini Saifuddin meminta pemerintah lakukan sosialisasi masif. Kita lihat pemirsa ke layar kaca. Baik, di sini anggota Komisi 5 DPR RI yaitu Saifuddin. Dukungan penuh kebijakan penerapan Zero Over Dimension Overloading atau ODOL pada tahun 2027 guna menjaga keselamatan lalu lintas, memperpanjang usia infrastruktur jalan dan juga meningkatkan efisiensi distribusi logistik nasional. Di sini pemerintah diminta menyiapkan teknis pelaksanaan dan juga sosialisasi secara masif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, sehingga adaptasi terhadap aturan baru dapat berjalan lebih lancar dan juga mengurangi potensi gejolak di lapangan. Tentunya kebijakan ini pemirsa sejalan dengan upaya reformasi sektor transportasi darat dalam menekankan keselamatan, keadilan dan juga keberlanjutan. Dan di sini pemerintah juga diminta menyiapkan skema dukungan bagi pelaku usaha logistik yang terdampak, seperti akses pembiayaan untuk peremajaan armada, insentif pajak atau program pelatihan sopir. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu Hetifah mengapresiasi program Menteri ISDM terbitkan program listrik masuk desa. Kita lihat kembali ke layar kaca. Baik, Ketua Komisi 10 DPR RI yaitu Hetifah Saifuddin mengapresiasi program listrik desa yang diluncurkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam menjangkau daerah terpencil di seluruh Indonesia, termasuk di sekolah-sekolah yang ada di pelosok negeri. Di sini penyediaan listrik ini merupakan bagian dari program revitalisasi sekolah dan juga digitalisasi pembelajaran yang diinisiasi Presiden Republik Indonesia yaitu Prabowo Subianto. Karena krisis infrastruktur pendidikan mengancam masa depan Indonesia. Tentunya penanganan infrastruktur ini pemirsa merupakan fondasi penting dalam memastikan pendidikan inklusi dan juga berkualitas bagi seluruh warga negara, termasuk yang berada di wilayah paling tertinggal sekalipun. Dan juga DPR RI menyambut baik upaya Menteri ESDM yang berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan PLN dan pemerintah daerah dalam memajukan pendidikan di daerah 3T melalui program listrik masuk desa.
Baik, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan zero odol berlaku di tahun 2027. Dan di sini Saifuddin meminta pemerintah melakukan sosialisasi masif serta Hetiva mengapresiasi program Menteri ESDM untuk menerbitkan program listrik masuk desa. Sekian dari saya, Rini Reski. Kembali ke rekan Nazia. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.